Inaweto amaweto to akalele noa na inoa virus metan kai bau kai lokomia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, di Kabupaten Belo ini memiliki 4 suku besar, yaitu suku Tetun, Kemak, Bunak atau Merae, dan Dawan Timor. Keempat suku ini pun dalam prosesi adat perkawinan berbeda-beda. Obrolan budaya kali ini, kita mencoba berbincang tentang mengenal sistem perkawinan adat masyarakat Belo. Sudah bersama saya, Bapak Emmanuel Baubili, tokoh budaya adat Bunak atau Merae, dan Bapak Pius Fahik, tokoh budaya adat Tetun. Bapak Pius, bagaimana untuk tahapan proses yang harus dilalui dalam melangsungkan perkawinan adat suku Tetun? Baik, untuk ini, sebelum saya menjawab, mungkin kita mengenal dulu bahwa di Kabupaten Belo ini ada 4 suku besar. Iya. Tetun, Bunak, Kemak, dan Dawan. Kemudian dari 4 suku besar ini kita mengenal bahwa di Belo ada dua sistem perkawinan, menganut 2 sistem, yaitu sistem patrilineal dan sistem matrilineal. Suku Tetun sendiri menganut satu sistem yang namanya patrilineal, mengikuti garis keturunan ayah. Dan untuk masuk kepada tahapan perkawinan secara adat, seorang yang menganut sistem patrilineal ini, dia harus melewati beberapa tahap. Tahap pertama itu adalah meminta restu atau mencari tahu tentang gadis itu, apakah dia mau dengan laki-laki yang ditawarkan oleh keluarga laki-laki itu, gadis itu mau atau tidak, tetapi
biasanya mereka lebih memperhalus dengan sebutan husu tais novahi, atau biasa dalam ungkapan yang lebih puitis itu mereka biasa bilang tais tubis ain fahi ohak larang. Tais tubis ain itu artinya kain hasil tenunan, itu yang disimpan rapi, itu simbol keperawanan atau kegadisan seorang gadis. Dan fahi ohak larang itu babi yang dipiara dari kecil sampai besar, dia tetap berada di kolong rumah adat itu, dia tidak pernah keluar dari kolong itu. Artinya gadis itu dipinyit dari kecil sampai dengan dia menginjak masa gadis itu. Jadi itu pergi mereka meminta apakah ini gadis ini dia mau atau tidak. Setelah direstui oleh keluarga perempuan, maka utusan itu dia kembali menyampaikan ini kepada pihak laki-laki, keluarga laki-laki, lalu mereka bersepakat untuk melaksanakan tahapan berikut adalah tamahusu yang dalam ini tarahorak. Tarahorak sendiri artinya gantung larangan. Gantung larangan ini, larangan yang dimaksud adalah larangan yang digantung itu adalah uang, kertas, emas, perak, sapi dan lain sebagainya. Ini larangan yang dipakai untuk melarang seorang gadis menurut adat Tetun. Ketika sudah ada ketentuan itu diberikan oleh keluarga perempuan, maka keluarga laki-laki berkumpul untuk memenuhi kebutuhan ketentuan itu. Karena harga diri seorang laki-laki menurut adat Tetun, ya dia dipertaruhkan di saat apakah dia mampu untuk memenuhi seluruh ketentuan adat yang sudah disampaikan itu. Dan pada saat itu tamahusu atau tarahorak itu di situ momen perkawinan adat. Mereka antara laki-laki dan perempuan mulai sudah bisa hidup selayaknya suami istri menurut adat. Dan tahapan selanjutnya adalah namanya kesak. Kesak atau belis. Belis itu membutuhkan banyak. Dia kesak itu dia dihitung dari anak-anak yang masih dari keluarga perempuan itu masih dalam perut. Dia dihitung dari dalam perut sampai dengan yang sudah tua. Jadi pada saat itu keluarga laki-laki bersama seluruh sahabat kenalannya, mereka betul-betul mempersiapkan untuk fine. Namanya fine. Fine itu sebenarnya bukan beli ya. Itu fine itu sebenarnya memenuhi ketentuan adat. Karena ketika fine, seorang gadis menurut orang Tetun itu, seorang gadis itu harkat dan martabatnya itu dijunjung tinggi. Gadis itu seorang perempuan menurut orang Tetun itu dia memang harkatnya sangat harkat dan martabatnya harus sangat tinggi. Sehingga karena sangat tinggi itu dia dibawa dari keluarganya menuju keluarga laki-laki itu, dia harus berjalan di atas emas dan perak. Atau dalam bahasa daerahnya lau saeba mean nomutin fafun. Dan ketika laki-laki itu memenuhi seluruh yang ditentukan itu, maka harkat dan martabat laki-laki juga sangat tinggi di hadapan keluarga perempuan. Jadi kesak ini adalah tahapan belisnya. Tetapi tahapan belis ini dia pada saat itu dia sudah mulai mereka bicarakan belis, berarti dia ada tahapan dan bisa dilaksanakan dalam 1 hari 2 hari 1 malam. Dan dia tidak serta-merta langsung
pergi karena sudah ada kesepakatan dan langsung kasih, tidak. Masih ada tahapan-tahapan yang harus ada keluar masuk dan lain sebagainya. Ini tahapannya jadi, cukup banyak ya. Untuk tetun dari proses awal sampai ini dia melewati 3 tahap pokok. Di samping ada tahapan sub tahapannya ada di dalam 3 tahap pokok ini. Ya, dari semua tahapan ini cukup banyak ya. Apakah semuanya ini harus diikuti atau ada yang bisa kita istilahnya pangkas atau dihilangkan begitu? Dari semua tahapan ini wajib ya? Dilaksanakan, wajib diikuti, diikuti. Kalau dia terputus di salah satu, maka dia tidak ada rentetannya, tidak runut. Dia harus sambung menyambung dan tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Iya, jikalau dari semua tahapan ini ada yang tidak dipenuhi, apa yang akan terjadi? Apakah sampai pembatalan atau ada ditunda begitu? Kalau menurut orang tetun, dia kalau tahap pertama dan kedua sudah dilaksanakan, tahap ketiga tidak wajib serta-merta harus dilaksanakan. Dia bisa setelah orang yang perempuan yang kita datangkan pertama itu, dia setelah meninggal pun anak cucunya masih tetap melaksanakan adat lanjutannya, anak cucunya masih tetap mengikuti. Yang ditunda itu seperti apa yang akan dilanjutkan? Itu seperti itu tadi, belis, mahar untuk fine-nya itu. Mahar untuk fine-nya itu bisa ditunda. Jadi bisa ditunda sampai dengan orang itu mati pun tidak apa-apa. Sampai 2 turunan 3 generasi juga tidak apa-apa. Nah di sini kan biasanya untuk pembicaraan adat itu kan ada om, ya, paman atau saudara laki-laki dari sang ibunya ini. Dalam proses pernikahan adat Belu itu sendiri seperti apa? Apa memang omnya yang berhak untuk berbicara atau memang ditentukan seperti itu? Kalau ada tetun, memang om punya hak penuh untuk berbicara. Tetapi dilihat dari mahar yang ditentukan itu, apakah pada saat anak itu dia menikah, bapaknya sudah menyelesaikan semua ketentuan itu atau belum? Kalau seandainya bapaknya sudah fine mamanya itu, berarti yang punya hak untuk berbicara itu adalah keluarga dari laki-laki. Om bisa mengikuti, tetapi dia tidak terlalu penting untuk dia tidak terlalu penting masuk ke dalam, karena itu sudah menjadi hak penuh dari keluarga laki-laki. Tetapi kalau seandainya ketentuan fine itu belum dilaksanakan, maka semuanya masih di bawah kuasa om itu. Baik. Jadi itu ya, kalau misalnya masih dalam kekuasaan keluarga itu belum bisa. Kalau sudah fine, sudah dijalankan ritual itu berarti sudah di pihak laki-laki begitu ya? Iya. Baik. Lalu tadi Bapak katakan bahwa untuk menandakan bahwa akan meminang perempuan itu tarahorak. Berarti kalau misalnya tarahorak itu ada pria lain yang mau memikat gadis itu tidak boleh lagi ya? Ada larangannya begitu ya? Iya, kalau sudah adanya tarahorak, jadi pada saat acara tarahorak itu kan dia sudah menyatakan kepada dunia sekeliling dia bahwa perempuan ini sudah ada yang gantung larangan itu yang dengan masuk minta itu. Dengan masuk minta itu. Jadi kalau sudah ada larangan, pasti pria yang lain tidak boleh. Kalau seandainya pria yang lain datang dan sang gadis juga dia berbalik untuk pria itu, maka konsekuensinya keluarga dari perempuan itu harus bayar kembali semua yang dibawa oleh laki-laki itu 2 kali lipat. Jadi misalnya bawanya 50 juta ganti kembali 100 juta? 100 juta. Wow. Berarti harus berpegang pada janji ya? Iya, jadi dia setelah itu harus komitmen terhadap apa yang sudah dijanjikan. Baik. Kita ke Bapak Emmanuel nih.
dari suku perkawinan Bunak atau Marae. Bapak, untuk tahapan proses perkawinan bagi adat Marae sendiri apa yang harus dilalui? Baik, terima kasih. Pada dasarnya adat suku Buna atau Marae yang disampaikan oleh Pak Pius itu hampir sama, tetapi pelaksanaannya berbeda. Jadi dasar pertama untuk kedua mempelai atau laki-laki atau perempuan pada dasarnya saling mengenal, saling pacaran, apa segala macam. Itu bisa saja pertama mungkin dari pihak laki-laki akan merestui dengan pihak perempuan. Kemudian pada dasarnya pihak laki-laki akan mengetuk pintu daripada pihak perempuan. Itu yang disebut tajuk dekor. Pakai bahasa Buna, tajuk dekor. Kemudian ketentuan selanjutnya, kesepakatan antara dua keluarga besar, laki-laki atau perempuan, sudah sepakat bahwa ditentukan tanggal atau harinya untuk meminang atau molopulai. Setelah itu, setelah molopulai, kemudian dilanjutkan dengan adat atau belis atau dikatakan air susu ibu. Itu adat. Jadi pada dasarnya saat masuk Minang, molopulai itu apa yang disampaikan Pak Pius itu hampir sama. Tanda larangan. Tanda larangan itu untuk laki-laki dan perempuan. Apabila laki-laki atau perempuan langgar itu, yang ada ketentuan itu, maka pada prinsipnya 2 kali lipat. Artinya ganti kerugian 2 kali lipat. Itu. Kemudian sampai adat atau belis, itu sudah kesepakatan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Apabila adat atau belis itu mau dilaksanakan kesepakatan, bisa ditentukan hari atau tanggal atau tahunnya. Kemudian pada saat itu, apabila adat atau belis itu tidak dilaksanakan, mungkin pada waktu yang sudah ditentukan, maka adat tersebut pihak laki-laki harus datang untuk memberitahukan dengan membawa sirip pinang. Membawa sirip pinang itu berupa uang. Mungkin dia tunda. Kita ganti dulu. Tahun depan atau tahun yang akan datang baru kita taruh. Jadi dalam arti kalau misalnya dari pihak keluarga laki-laki belum siap untuk memasukkan belis, bisa disampaikan dan bisa menunda begitu ya? Ya, bisa. Dan tundanya pun tidak cuma bicara. Bukan bicara saja, itu artinya membawa sirip pinang. Sirip pinang dalam hal ini uang. Pendengar dan pemirsa RRI Net, terkadang mahar atau belis menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan. Kok mahal ya? Belisnya besar sekali. Kita akan mencoba mengetahui bagaimana sistem mahar atau belis dalam perkawinan adat masyarakat Belu. Namun tetap bersama kami. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik,
Be Young. RRI Max. Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya kali ini kita masih membahas bersama tokoh budaya Belu, Bapak Pius dan Bapak Emmanuel. Nah, Pak Pius dan Bapak Eman nih, bagaimana sistem pemberian mahar atau belu sebagai masyarakat suku Bunak dan juga Tetun? Saya ke Bapak Pius terlebih dahulu. Baik, untuk sistem pemberian mahar bagi masyarakat
khususnya etnis Tetun yang menganut sistem perkawinan patrilineal. Mahar ini diberikan oleh keluarga atau klan laki-laki kepada keluarga perempuan dengan beberapa tahapan dan bagian. Mahar sendiri, mahar menurut orang Tetun sendiri, dia ada beberapa jenis yang harus disiapkan. Dia itu berupa uang kertas, emas, perak, sampai hewan besar, sapi, kerbau, kuda. Itu adalah bahan-bahan mahar yang harus disiapkan oleh seorang laki-laki jika ingin mempersunting seorang gadis. Namun pada saat menyiapkan semuanya ini, bagi orang Tetun dia tidak terlalu takut, dia tidak terlalu gugup dengan apa yang ditentukan itu, karena ada sistem yang dianut oleh masyarakat patrilineal itu adalah sistem gotong royong. Seluruh rumpun keluarga besar, sahabat kenalan, mereka akan bersama-sama bergotong royong untuk memenuhi segala ketentuan yang diberikan oleh pihak atau klan perempuan kepada laki-laki. Nah, untuk penentuan mahar atau belis ini sendiri dilihat dari apa? Apakah dia dari keturunan bangsawan atau raja, atau karena dia masyarakat jelata sehingga nilai maharnya itu berbeda-beda? Ya, tentu saja untuk penentuan mahar atau belis, mahal dan tidaknya belis itu tentu saja status sosialnya itu pasti menjadi ukuran utama. Jadi kalau raja, dia akan berbeda dengan yang vetor, atau dia akan berbeda dengan dato, dia akan berbeda dengan rakyat. Sehingga pada zaman dulu itu dikenal ada 9753. 9977 5533. Artinya yang disebut dalam hitungan ganjil itu dia menunjukkan strata sosial dari gadis itu. Baik. Apakah ada perbedaan antara gadis jelata dan juga gadis bangsawan? Itu bisa kita bedakan dari mana? Apakah sama saja? Sebenarnya dia sama saja. Sama saja ya. Nah, untuk penentuan belis ini sendiri, apakah omnya atau ada juru bicaranya yang menentukan? Nah, untuk penentuan belis ini seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa kalau seorang gadis itu, seorang ibunya sudah define oleh papanya atau sudah memenuhi segala ketentuan adat oleh keluarga mamanya, maka yang menentukan itu adalah pihak atau klan laki-laki itu. Karena klan laki-laki dia akan menentukan sesuai besaran mamanya. Tetapi apabila belum selesai, maka pihak laki-laki bersama dengan om-omnya itu mereka akan sama-sama sepakat untuk menentukan. Baik, saya ke Bapak Emmanuel. Bapak Emmanuel, untuk sistem pembayaran belis atau mahar sendiri bagi masyarakat suku Bunak itu seperti apa? Kalau untuk suku Bunak, itu dilihat dari sukunya. Suku ya? Ya, dilihat dari sukunya. Bukan dilihat dari bangsawan atau rakyat jelata. Dilihat dari suku. Seorang gadis dengan seorang lelaki. Mau sistemnya baku cinta, yang paling pertama itu mereka tanya adalah suku. Engkau suku apa? Suku ini adalah suku yang menentukan bahwa percintaan antara dua pihak itu bisa atau tidak. Nah, bisa saja suku yang sama bisa saling mencinta, dan pada dasarnya
Akhirnya suku itu artinya tidak ini, si laki-laki dan si perempuan bisa putus. Iya. Itu pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan dilihat dari suku? Iya. Ada yang tadi disampaikan oleh Pak Pius bahwa 9, 7, 5, 3. Iya. Itu dilihat dari suku. Nah, jadi penentuan nilai itu mulai lihat dari loro. Iya. Atau raja, nai, dato, vetor, Iya. atau yang rakyat biasa. Iya. Baik. Di situ kita lihat bahwa raja dia 99, Iya. nai 77, Iya. vetor, dato 55, Iya. bahkan sampai rakyat pun bisa 33. Iya. Nah, pada zaman sekarang itu beda sekali. Beda ya? Beda. Kenapa saya katakan beda? Rakyat biasa pun yang tadi yang bilang 33, Iya. itu bisa sampai 77. Ini apa pengaruhnya? Apa Ya, karena itu modern? melihat dari dia punya tadi Pak Pius sampaikan bahwa di dalam rahim ibunya, Iya. terus dari kecil, besar sampai sekolah, Iya. itu mereka dihitung semua itu. Akhirnya yang sebenarnya yang rakyat jelata itu, Iya. dia punya belis atau gadis itu penentuannya sampai bisa 77. Iya. Ini yang sekarang. Sekarang. Nah, tapi dulu orang sudah lihat bahwa itu raja, nai, vetor, dato segala macam, itu kita yang rakyat jelata tidak bisa mencapai nai atau dato itu. Iya. Nah, tapi sekarang sudah balik, hampir-hampir balik. Karena orang lihat dari bilang saya punya anak ini sarjana, Iya. sekolah besar. Iya. Nah, oleh karena itu pada dasarnya kita bukan prinsip secara ekonomis tetapi secara adat. Iya. Nah, itu bisa. Baik. Nah, untuk besaran belisnya sendiri berarti kalau zaman dulu itu biasa dilihat dari apa penentuannya itu? Ya, dilihat dari yang tadi disampaikan oleh 99. Berarti 99 itu maksudnya bagaimana? 99, 77, 55, 33 itu seperti dia apa? punya perincian itu emas 9, Iya. sapi 9, pelat 9, perak 9, 90. Iya. Perak. Itu dilihat mulai dari itu. Jadi 9, 9, 7, 7, 7 juga sama. Iya. Nah, jadi 77 itu sapi, Iya. pelat emas, perak, apa segala macam sampai tahin. Kalau orang Buna Iya. itu 77. Iya. Nah, sama sampai 3 juga sama. Apakah bisa dicicil belis kalau untuk orang Bunak sendiri? Kebiasaan orang Buna atau orang Belu Ya. pada dasarnya itu untuk cicil tidak. Tidak ya? Ya, mungkin dia menyampaikan bahwa karena ketentuan atau mungkin juga pengumpulannya belum mencapai itu, Iya. itu bisa saja tunda waktunya. Iya. Tetapi untuk cicil tidak terjadi. Iya, tapi biasanya nih dalam pembicaraan adat, biasa rata-rata di Belu itu sering menemukan permasalahan, tidak ditemukannya kesepakatan. Itu biasanya terjadi karena apa? Untuk di Bunak sendiri. Ya, bisa saja terjadi. Pada saat bilang ada keluarga laki-laki atau keluarga perempuan tidak mau terima yang sudah ditentukan, Iya. pihak laki-laki menyampaikan bahwa kami mampu hanya ini. Iya. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak ini mungkin masih kompromi lagi untuk ini Baik. kesepakatan lagi. Nah, dalam pembicaraan untuk belis ini sendiri apakah om, paman atau ada ketua suku begitu yang berbicara menentukan? Pada dasarnya suku Buna itu atau Merae itu yang berhak omong Iya. itu om. Karena dia material. Iya. Sedangkan yang tadi disampaikan oleh Bapak Pius itu pihak material, artinya pihak Bapak yang sudah define. Iya. Nah, kalau untuk orang Buna atau Merae itu yang berhak omong atau bicara itu adalah om. Iya. Nah, ini orang sering bertanya, kadang-kadang orang mau menikah dengan orang Bunak mereka khawatir, apakah betul nih orang Bunak tidak bisa define atau memang bisa define? Kalau Tetun kan bisa ya Pak Pius ya, fine.
Kalau Bunak sendiri apakah bisa define? Selama saya artinya masa kecil sampai tua ini, Iya. orang Buna atau suku Meraih itu belum pernah define. Iya. Kecuali pada saat yang nenek moyang yang dulu sekali. Tapi yang selama yang saya sudah besar ini, tapi belum pernah orang file. Iya. Seperti itu. Oke, Pak Pius. Nah, untuk pembayaran belis atau mahar sendiri, aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan besaran belis itu apa untuk Tetun sendiri? Sebenarnya untuk besaran belis, Iya. besaran belis itu sebenarnya tadi sudah ada garis besarnya tadi 9753. Iya. Ini biasanya di dalam pembicaraan adat untuk dalam satu kesempatan untuk membicarakan adat perkawinan itu biasanya terjadi salah paham itu karena hal ini. Dari pihak perempuan dia tidak mengikuti lagi apa rambu yang sudah ditetapkan ini, tetapi dia lompat keluar dari rambu ini. Jadi kalau umpamanya ini garis rambunya untuk 7. Iya. Tetapi karena dia berpikir tadi, saya kasih sekolah ini anak, saya kasih ini anak dan lain sebagainya, dia lompat dari 7 masuk 9. Iya. Padahal status sosial atau strata sosialnya dia tidak, apapun terjadi dia tidak boleh masuk ke 9. Dia tetap di yang 7 atau 5 itu. Iya. Ini yang sering terjadi. Jadi biasanya pertemuan untuk membicarakan hal perkawinan menurut itu memang para ketua suku bertemu. Iya. Mereka bertemu dan ketua-ketua suku itu sudah tahu. Iya. Kamu suku ini, anggota suku ini, kamu punya itu besaran belis itu hanya berkisar di sini. Dia tidak bisa lari lewat. Iya. Kalau awal sekali itu belis pertama kali yang dibuat belis itu adalah hanya besi sepotong. Iya. Tidak ada yang lain-lain. Itu apa? Yang lain-lain ini baru yang ditambah. besi sepotong itu apa itu, Bapak? Iya. Itu berupa Jadi, apa yang besi itu? Awal mulanya manusia ada belis itu hanya dikasih besi sepotong. Besi saja, tidak ada yang lain lagi. Apakah itu berupa uang perak, pelat atau apa yang dimaksud dengan besi itu, Bapak? Besi itu sebenarnya dia pada zaman dulu itu dia kan uang giral ya, uang tanda. Iya, iya. Karena pada zaman itu tidak ada manusia di muka bumi ini belum, khususnya di Belu ini. Waktu itu hanya kapak dengan segala peralatan saja masih terbuat dari batu. Iya. Sehingga besi tidak ada. Nah, ketika mereka dapat besi, mereka menganggap besi ini adalah satu benda yang sangat luar biasa dan itu dijadikan mahar. Iya, mungkin belis. alasannya karena besi ini sulit didapat sehingga belisnya menjadi mahal ya, Bapak? Iya. Terus sekarang diganti dengan apa? Karena besinya kan sulit didapat ya. Itu sekarang biasa dipakai dengan apa? Dalam perjalanan itu besi itu biasanya diganti dengan perak dan itu pelat. Oke. Yang biasa dibuat pelat dan sebagainya. Jadi itu simbol dari awal mulanya belis itu perak. Itu dipakai untuk menyatakan simbol besi tadi. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar RRI Net, sebenarnya untuk penentuan belis bagi perkawinan masyarakat adat Belu melalui tahapan pembicaraan yang harus disepakati. Namun kita akan lanjut membahasnya, tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Net. Ferry kleolaran bola, mai tatein masin helele.
Masyarakat Belu menghadapi perkawinan adat memang harus membutuhkan proses yang panjang. Namun tidak hanya itu, finansial pun harus disiapkan. Dalam perkawinan adat masyarakat Belu, apakah ada simbol-simbol adat yang harus dipenuhi? Misalnya uang logam atau benda-benda antik lainnya, Pak Pius, untuk Tetun sendiri. Jadi untuk urusan adat, khususnya mahar, itu memang ada simbol-simbol yang wajib dipenuhi dengan tidak mengganti dengan uang kertas atau apa. Contohnya ada yang untuk leluhur. Untuk leluhur. Jadi untuk leluhur ini dia tidak bisa dikasih uang kertas. Jadi kalau sudah ditentukan bahwa ini pelat atau ini ada logam, dia harus logam atau pelat itu, karena uang yang pelat atau logam yang dikasih itu dia tidak dipakai untuk kepentingan orang per orang, tetapi uang itu uang simbol tadi pelat atau logam tadi itu dibawa ke rumah adat dan dia ditaruh di benda yang dianggap benda cagar budaya yang memang tersimpan rapi di dalam rumah adat itu. Jadi dia tidak bisa diganti dengan uang kertas. Sapi juga kalau yang namanya, kalau menurut orang Tetun yang namanya takembua atau we lolokonun aifutun tomak, itu kalau ketentuannya sapi 5 ekor, mungkin yang bisa diganti dengan uang itu 2 ekor. Tapi kalau 3 itu wajib sapi, tidak bisa diganti lagi, karena dengan catatan bahwa sapi yang dikasih untuk belis ini perempuan, dia diharapkan sapi-sapi ini berkembang untuk memenuhi kembali suku perempuan yang tadi sudah kita kasih keluar perempuan sana, dan sapi-sapi ini dia berkembang untuk kepentingan anggota suku di perempuan itu. Oke, dari semua benda yang dipakai ini ada manfaat dan fungsinya masing-masing ya? Dia tidak bisa dikasih asal ikut kemauan orang per orang, tetapi memang itu sudah ditentukan dan sudah diperhitungkan dia punya makna serta arti daripada simbol atau apa yang diberikan itu untuk kepentingan apa, itu sudah diperhitungkan oleh leluhur kita sampai dengan sekarang. Dalam arti kalau misalnya benda-benda yang wajib tadi simbolnya itu tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau misalnya uang sendiri apakah bisa istilahnya bisa dikurangi begitu dalam hal pembayaran belis? Jadi sesungguhnya adat ini kan sebenarnya bukan masalah jual beli di pasar ya. Sehingga ada minta diskon dan lain sebagainya. Sebenarnya diskon tidak ada. Tetapi dalam perjalanan ya mungkin karena rasa iba haru terhadap apa yang sudah dia mungkin merasa bahwa ini saya belum bisa memenuhi ini karena saya begini-begini, sehingga terhadap itu mungkin keluarga perempuan bisa memberikan semacam diskon itu, tetapi sebenarnya bukan diskon, tetapi ini hanya rasa belas kasihannya saja terhadap keluarga laki-laki itu. Oke, saya ke Bapak Emmanuel. Bapak, untuk pembayaran belis bagi adat Marae atau Bunak sendiri, simbol-simbolnya itu apa yang harus diperhatikan? Ya, untuk orang Bunak sendiri, simbol-simbol itu yang tadi disampaikan Pak Pius itu mulai dari hewan, pelat, perak, itu semua itu simbol. Jadi yang tadi disampaikan Pak Pius itu dari suku Tetun dengan Buna itu sama dari simbolnya itu. Baik. Nah, untuk pembayaran belisnya sendiri apakah bisa dicicil? Ya,
pada dasarnya orang tidak biasa cicil. Iya. Apabila kedua keluarga bersepakat Iya. untuk menentukan waktunya kapan, nah itu bisa. Tetapi untuk cicil bagi orang Buna itu tidak akan terjadi seperti itu. Iya. Kalau untuk orang Tetun sendiri, Bapak Pius? Jadi sebenarnya untuk adat itu dia tidak ada istilah cicil ya. Iya. Tidak ada istilah cicil karena dia ada satu istilah yang tadi dikatakan junjung di kepala, pikul di bahu. Iya. Artinya bahwa beban atau ketentuan seberat apapun, itu saya sebagai laki-laki saya tetap junjung dan saya tetap pikul. Kemudian ada istilah lagi loron atus, kalan atus. Artinya masih ada hari-hari berikut. Masih ada hari-hari berikut yang tidak berkesudahan. Iya. Oleh karena itu, kalau seandainya hari ini belum bisa memenuhi ketentuan itu, mungkin besok atau lusa masih ada waktu. Tetapi dengan catatan bahwa tadi tetap saya junjung, tetap saya pikul. Tidak bisa saya lepas begitu saja. Baik. Dan orang Belu dia punya harga diri itu terletak pada memenuhi segala ketentuan adat itu. Kalau dia tidak memenuhi ketentuan adat itu, maka harga dirinya itu diinjak-injak oleh orang lain. Oleh karena itu orang Belu tetap mempertahankan harga dirinya di hadapan orang lain dengan seberat apapun dia tetap junjung, pikul untuk memenuhi ketentuan adat itu. Nah, ini sehingga harga dirinya tidak diinjak-injak. Baik, kalau misalnya mereka tidak menjalankan prosesinya ini dengan semuanya, apakah ada sanksi untuk mereka? Selain harga diri mereka diinjak-injak, apakah mereka mendapatkan sanksi juga dari keluarga pihak perempuan? Kalau untuk prosesi, dia punya tahapan prosesi ini dari tahapan awal sampai akhir. Iya. Dia tidak bisa dilewatkan. Iya. Kalau sampai dia sudah menikah itu berarti dari awal sampai akhir itu dia sudah jalankan. Dia tidak bisa bilang, oh ini saya bayar tahan ini dulu, yang itu saya lepas ke setinggal. Tidak. Oke. Kalau begitu biasanya sampai ada denda adat itu apa biasa yang terjadi? Apakah salah pembicaraan, salah ucap, atau? Oke, kalau untuk denda adat itu dia bisa terjadi ada beberapa macam. Pertama, umpamanya ketika dalam pertemuan itu ada yang berbicara menyinggung, jadi pihak laki-laki dia berbicara menyinggung perasaan pihak perempuan. Pihak perempuan tidak terima. Dia tidak terima, tetapi bukan tidak terima diselesaikan dengan berantem atau lain sebagainya, tetapi diselesaikan dengan adat tadi. Iya. Dia ada denda adatnya. Baik, Bapak Emmanuel, bagi suku Bunak, jikalau seorang perempuan sudah dibayarkan belisnya, apakah ia akan mengikuti adat dari suaminya atau tetap pada sukunya? Ya, sebenarnya untuk suku Buna itu pada dasarnya mengikuti pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dua-dua saling mengikuti karena pada prinsipnya seorang perempuan seorang laki-laki mengambil seorang perempuan, pada dasarnya dua keluarga besar juga mengikuti. Jadi tidak hanya mereka dua saja, tetapi dua keluarga besar itu turut bertanggung jawab juga. Tetun sendiri, Bapak Pius? Kalau untuk Tetun, setelah perempuan dibawa ke suku laki-laki, di sana sang perempuan itu dia sudah diangkat menjadi tuan rumah. Iya. Karena dia Umanain. Umanain itu dia menjadi tuan rumah. Sehingga di sana
dia sangat ditinggikan. Karena dia yang berkuasa atas anggota suku yang lain, karena dia dibawa dari sini. Jadi dia mengikuti adat suaminya, karena dia mengikuti garis keturunan laki-laki. Dia mengikuti adat suaminya, tetapi ketika adat keluarga perempuan itu, maka suami dengan istrinya bersama keluarga besar itu wajib memenuhi segala ketentuan itu. Iya. Berarti dalam arti bagi adat Tetun, wanita yang sudah dibelis dia harus dibawa ke keluarga kaum laki-laki begitu? Ya. Jadi dia sudah ditaruh belisnya, maharnya itu, dia wajib tinggalkan orang tuanya bersama keluarganya, pergi ke suku laki-laki dan hidup di sana. Jadi pada saat divine, pada saat divine yang terakhir dilaksanakan itu dengan sang dia tendang kasih keluar uang perak 3, di pintu dia tendang kasih keluar. Itu berarti seluruhnya sudah selesai. Baik. Dari awal sampai dengan terakhir itu selesai. Dan pada saat sudah selesai itu perempuan diboyong ke suku laki-laki. Di sana selama 3 tahun perempuan tidak boleh kembali ke rumah bapak mamanya atau sukunya. Kalau dia kembali, maka konsekuensinya dia akan mati. Selama 3 tahun ya? Selama 3 tahun. Berarti kayak misalnya orang tuanya meninggal, apapun tidak kembali? Orang tua meninggal pun dia hanya pergi dari luar saja. Dia tidak boleh masuk. Karena itu memang percaya tidak percaya kalau langgar mati, dan kakak saya sudah mengalami itu. Baik. Belum sampai 3 tahun kakak pulang akhirnya mati. Baik, tentu ini beda dengan suku Bunak. Bapak Emmanuel, bagaimana untuk suku Bunak sendiri setelah wanita dibelis, apakah ia wajib mengikuti suaminya atau ia tetap pada keluarganya? Kalau suku Bunak itu, perempuan itu dia bisa mengikuti suami. Tetapi pada dasarnya dia kembali. Karena dia tidak divine. Nah, jadi kelebihan suku Bunak itu di situ. Dia pergi, dia kembali. Misalnya ada apa-apa di keluarga perempuan, itu dia kembali. Jadi seperti itu. Berbeda dengan suku Tetun yang divine. Kalau suku Tetun divine itu seperti itu yang disampaikan oleh. Baik, nah ini kita berbicara banyak tentang belis dan juga adat perkawinan suku Bunak atau Marae dan juga Tetun. Lalu belis sendiri diperuntukkan bagi siapa? Terlebih dahulu Tetun nih Bapak Pius, apakah ke keluarga besarnya kah, om-omnya kah, atau ketua sukunya? Baik, untuk belis ini tadi pertanyaan, ini belis ini sebenarnya untuk siapa? Begini, saya menceritakan sedikit bahwa tadi saya katakan bahwa itu untuk belis seorang perempuan, untuk orang Tetun itu dia menganut sistem gotong royong. Kebersamaan. Kebersamaan yang dimaksud itu kebersamaan dalam anggota suku, satu suku itu. Oleh karena itu, dalam suku itu, belis ini, dia sudah ada porsinya masing-masing. Seorang gadis di dalam suku itu, dia belisnya itu tahapan-tahapannya itu, dia sudah ada porsinya masing-masing. Umpamanya air susu ibu itu dia punya porsi kepada orang tua kandung. Kalau itu kedua suku saling bertatapan, saling mengenal, itu porsinya kepada ketua suku. Ketua suku yang harus terima. Dia tidak bisa pergi, dia punya bapak bilang, "Hai, itu kasih saya," tidak. Itu porsinya ketua suku. Kemudian ada porsi untuk dia punya om.
yang menjaga taman katanya, menjaga apa ya, menjaga kebun. Iya. Itu sudah ada dia punya porsi, dan setiap tahapan yang dikasih masuk itu orang sudah tahu. Dan kalau pada saat orang kasih masuk, iya, adat itu tahapannya itu, kalau memang harus ada balasan dari perempuan, dia harus dibalas dengan kain. Iya. Kalau tidak ada ya, itu tetap jalan apa adanya. Baik. Saya ke Bapak Emmanuel. Bapak Emmanuel, untuk suku Bunak sendiri seperti apa? Belisnya itu apakah untuk omnya saja atau untuk semua keluarga besar? Pada dasarnya kalau suku Bunak itu belis itu untuk dibagi semua di dalam keluarga. Iya. Contohnya kalau yang berbicara om, pasti saja dia punya nilai mungkin di atas. Pembagiannya seperti itu. Iya. Kemudian untuk dalam keluarga, om dengan suku itu, anggota suku itu yang dikatakan peliti. Iya. Peliti itu dibagi kepada seluruh anggota semua yang ada di dalam suku itu. Kecil besar sama. Iya. Itu. Baik, jadi semua dapat bagian ya? Dapat bagian. Apalagi kalau yang ikut terlibat dalam acara melakukan pekerjaan untuk proses melancarkan ritual adat tersebut, itu semuanya diberikan. Kadang orang Marae bilang il hotel, itu maksudnya apa itu? Il hotel itu hanya untuk kecapaian anak-anak yang kerja, Iya. pelayan. Iya. Itu yang namanya il hotel. Oke. Ya. Kemudian ada di dalam suku Bunak itu ada dua. Iya. Yang untuk pembagian itu. Pembagian pertama itu untuk bapak, itu yang bilang kecapaian itu. Iya. Koleil, Iya. itu Baik. ama yang dapat atau bapak yang dapat. Iya. Pasti bapak dapat lebih banyak daripada mama. Iya. Baik. Kemudian yang di situ peliti. Peliti itu yang dibagi kepada seluruh anggota suku Iya. perempuan itu. Iya. Ya. Terima kasih ya untuk Bapak Pius Fahik dan Bapak Emmanuel Bawili untuk obrolan hari ini dalam obrolan budaya RRI Net. Pendengar RRI Net dan pemirsa, perkawinan adat pada dasarnya adalah proses adat yang sudah menjadi tradisi adat istiadat. Tetapi ada yang beranggapan perkawinan adat diumpamakan sebagai proses perdagangan manusia. Apapun asumsi itu, masyarakat Belu tetap berpegang teguh pada tradisi nenek moyang, tetapi tidak melebihi batas dan kemampuan. Obrolan budaya RRI Net, tonton yang Anda dengar. Saya Arda Fahik, sampai jumpa.